Iya oke bosku, selamat siang Duar. Iya oke, hari ini rencana saya mau sepil untuk armada baru dari CJDW Geng. Wah, ini Mas Adit senengin gawe wong penasaran ya. Saya paling suka kalau bikin orang penasaran, memang boleh ya. Untuk armada baru ini sudah tak brongkos sama mantel penutup mobil. Wis rasa sesuai yo. Iki dari penampakan depan kanan seperti ini, untuk penampakan dari depan tengah seperti ini, dan untuk penampakan dari depan kiri seperti ini teman-teman ya. Wes iki cah-cah wis do paham mesti isinya itu apa boleh ya. Wes rasa suwi-suwi langsung kita buka saja dan tak sepil tipis-tipis saja ya. Ini mohon maaf dari kemarin banyak yang tanya kok nggak ngonten. Saya ngonten armada baru ini 3 hari baru selesai teman-teman ya. 3 hari baru selesai ngerampungi untuk konten armada baru ini. Wes rasa suwi-suwi langsung saja kita buka isinya apa teman-teman. Wah isinya apa lagi yo isinya apa lagi. Wah cok angel tenan cok. Angel tenan ini buka itu. Iya ke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kembali lagi bersama saya Adit Campur. Jeli bapaknya tok-toknya. Iya oke, kembali lagi bersama saya Adit Campur. Edisi di konten sore hari ini cok mata nih truknya bareng ora ilang-ilang bocil loh. Edisi di konten sore hari ini ya, alhamdulillah saya sudah dapat kabar baik dari Mas UU ya. Kalian pasti udah tahu lah yo, nek kabar baik itu apa yo, gel satu saya wis dadi Kang, alhamdulillah yo. Yeah. Setelah penantian yang panjang, setelah penantian selama kurang lebih 7 bulan ya, alhamdulillah untuk GL Cepek Kanza. Setelah kemarin tak tak pantau terus setiap sore, entah itu pagi tak pantau untuk setiap perkembangannya. Cuma kok kenapa nggak di konten Mas Adit ya? Jadi kenapa kok nggak tak konten itu biar nanti sekali keluar bisa jadi kejutan untuk kalian ya. Saya dalannya rada bodol bos. Oh ya, mohon maaf untuk beberapa hari kemarin saya nggak ngonten ya, dikarenakan cuaca. Kalian tahu sendiri untuk cuacanya sekarang kayak gimana teman-teman ya. Harap maklum dan harap sabar ya. Nek sekiranya cuaca terang benderang kayak gini kan ya, selalu tak usahakan untuk ngonten untuk kalian bos. Intinya sing sabar, rasa khawatir selagi untuk cuacanya terang benderang kayak gini tak sempatkan untuk ngonten ya. Berhubung tadi udah dapat info ya, saya tak nginfo yang dekat-dekat dulu aja ini. Kita lihat untuk si Cepek Kanza untuk progresnya. Kemarin banyak banget yang tanya udah berapa persen Mas Adit, udah berapa persen. Oh ya iki aku jujur wae ngasih bosen nyemaurine bos yo. Yang tanya berapa persen, sabar bos, kalian belum pernah nata rangka CB ataupun GL100. Kalian belum pernah nata, tak jamin yang kalian tahu nata dari nol itu cepet tidak ya. Kita perlu kesabaran ekstra bos. Kita nata dari nol lagi, baratkan untuk tatanan yang kemarin saya dapat ya, dari body set yang kemarin saya dapat itu busuk sekali tatanannya yo. Ya emang nek dibandingkan dengan tatanan yang sekarang ya jauh bos. Yo jauh sekali. Tatanan yang dulu bawaan owner yang lama itu busuk sekali tatanannya yo. Sekarang untuk tatanannya lebih straight, lebih bagus. Pokok low boys bos, dalan iki oh yo gembradak tenan iki dalane bos. Oke, tinggal belok kiri. Bentar lagi kita sampai di tempatnya Mas UU ya, sambil menikmati terang sorenya di Purbalingga ya. Kali ini kita di Purbalingga bukan di Banjarnegara bos. Kita gas santuy saja. Belok kiri. Nah wes gutul. Ini belum tahu yang di bengkel ada siapa saja. Kita ke bengkel dulu aja bos. Bocil do bal-balan nih. Nah ini kita sudah sampai. Loh. Tutup bro. Bengkelnya tutup. Iki Mas UU neng ndi yo? Lagi lunga iki, paling lagi tetel lagi. Nah ini untuk penampakan GL Cepek Kanza sudah kelihatan yo. Nanti kita sepil teman-teman. Pokok nanti tak sepil. Ojo di skip kontennya yo. Iya oke bosku, 157 Duar ya oke. Alhamdulillah yang dinanti-nantikan selama berapa bulan? 7 bulan bosku ya. Alhamdulillah untuk GL Cepek Kanza setelah penantian yang cukup panjang. Hari ini
hari apa yo? Wes pokok embuh dino apa aku ora kerja ora ngerti dino bos ya. Alhamdulillah sudah ready dan sudah beres semuanya. Untuk body set surungnya boleh ya. Masih ada beberapa bagian sebenarnya yang masih butuh sentuhan. Contohnya saja standar samping serta boost step depan ya, bancikan depan itu belum dibikinkan dudukan untuk standar sampingnya ya wis ora apa-apa. Yang penting untuk body setnya, body set surung ini sudah ready teman-teman ya. Sangat kelihatan berbeda dengan penampakan GL Cepek Kanza sebelum ditata ya. Sangat jauh berbeda, lebih straight ini teman-teman yo. Pokok aduh pol beda nih. Yang tadinya untuk sekok belakang jejeg yo, ini sudah ya udah ditata yo, sawangannya yo luweh kewes saka tatanan sing dhisik tatanan jangkrik yo. Nah kalau ini tatanannya sudah straight teman-teman yo. Nanti tinggal penyesuaian saja untuk lingkar rodanya, ngetutke rantai sama final gearnya teman-teman ya. Nanti untuk ketemu lingkar rodanya, untuk final gear dan rantainya nanti ketemunya di situ. Karena ini baru asal kepasang dulu, karena belum ada rantainya, belum ada mesinnya ya, sawangannya kayak gini dulu untuk sementara bro ya. Yang penting untuk semua spare part ya ini udah terpasang dengan kencang bro ya. Aduh. Alhamdulillah rasanya yo bos, yo susah dijelaskan sampai tidak bisa berkata-kata lagi yo. Setelah menunggu berbulan-bulan, akhirnya yang saya nantikan, yang kita nantikan jadi juga boleh yo. Oke, untuk penampakan dari sebelah kanan seperti ini yo. Dari bawah ya, lurus pol motornya, lurus pol. Jadi kemarin sempat ada yang tanya, Mas Adit suka setelan GL 100 yang sedang atau setelan GL 100 yang tinggi ya. Saya jawab saya lebih suka GL 100 tatanan sedang tatanan sedang seperti yang ada di depan kalian ini teman-teman ya. Untuk tatanan ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, jadi ini tatanan yang sedang-sedang saja teman-teman ya. Untuk tinggi segini ya, maksudnya dengan tatanan segini saya saja masih jinjit yo. Nek ra percaya rasa disuting lah yo, numpak motor jinjit ki rasane didelok ora kewes bos ya. Wis ra apa-apa jinjit sithik los bro yo. Mungkin karena joknya ini untuk karakternya berbeda dengan jok CB, karena ini lebih lebar, jadi untuk bokongnya itu, natanya itu perlu menyesuaikan lagi yo. Karena untuk jok CB itu relatif lebih kecil untuk lebarnya ya, ini lebar banget, makanya saya naik ini tuh masih agak sedikit jinjit. Dengan tinggi badan saya 168 ya, 168 cm, saya naik ini tuh masih agak jinjit. Wes apa-apa. Karena mungkin ini belum ada mesinnya ya, belum ada mesinnya. Nanti nek udah ada mesinnya ya mungkin untuk jinjit itu nanti teratasi teman-teman ya, karena ini baru body set surung saja ya. Alhamdulillah cah. Wes raiso berkata-kata kok cah. Intinya ya alhamdulillah setelah diusahakan untuk besok berangkat ke acara CB Kenduri teman-teman. Besok saya berangkat ke CB Kenduri, tidak naik CB ya, insya Allah ini ya sementara kayak gini dulu aja lah ya, apa adanya dulu aja. Nanti kita kejar untuk berangkat Jogja ke acara CB Kenduri ya. Sementara seperti ini dulu aja untuk spare part yang terpasang, sementara seperti ini dulu aja. Jadi nanti ya seiring berjalannya waktu pasti bakalan satu persatu ngelungsumi bro ya, satu-satu ngelungsumi, nanti sabar dulu aja ya. Ini jadi aja ini udah alhamdulillah cah lenceng ya. Wah srit serut teleser srit serut, nah straight pol bos ya. Seperti ini untuk penampakannya alhamdulillah. Tatanan sedang ya, sekali lagi tatanan sedang. Jadi untuk GL 100 sebenarnya tuh banyak ya, nggak banyak sih, ada beberapa tatanan, cuma kan tidak semuanya orang itu terpatok
pada satu tatanan ya. Saya lebih suka yang sedang ya kayak gini jadinya ya. Setelah saya kemarin cari referensi gambar-gambar ya ketemunya seperti ini, plek ketiplek sama yang digambar yang tak kirimkan sama Mas UU boleh ya. Nek segini ditinggiin lagi saya udah nggak bisa bayangin, wes jelas raiso nyagak bos ya. Wes segini aja sedeng ya. Sok depan tak turunin 1 cm ya, posisi ya sementara mitase rapopo ya bos. Ini besok ganti master rem karena untuk sealnya jeblos ya, kita ganti elek ya bu, elek elek ya, tak ganti kabel cah sing tenang ya, pelan-pelan kita lakukan perubahan nanti sithik-sithik, sing penting dadi bukit dulu ya. Wes sementara seperti ini dulu aja, asal hidup dulu ya. Untuk kabel nanti tak tes, tak coba masih mau hidup atau enggak kabelnya ya, belum tahu karena belum dicoba teman-teman. Jadi untuk tatanannya seperti ini, tak kasih lihat detailnya teman-teman. Nah iya, bagel sudah dipanasin dikit ya biar straight teman-teman ya. Oke, lurus sama lace jok teman-teman. Nah 2 jari seleret lolos ya. Ini sebelah kanan untuk selebor ori, lagi ori ya bos. Nah untuk sebelah kiri ya straight lah ya, seririt lurus, sing penting lurus. Iki ratingnya rada ndengak sithik bos. Oh rating apa iki? Nah seperti ini untuk detailnya bos yo. Nah seperti ini, emang ada beberapa titik yang belum kena pilok karena piloknya habis bro ya. Untuk sementara mas kok tepongnya dipasang sementara bos, karena ya mungkin nanti kalau kalau bosen kerompongan tinggal pasang tepong, kalau bosen pakai tepong pengen kerompongan tinggal dicopot saja bos ya. Ini nanti warnanya nggak kayak gini, emang ini sementara ya warnanya kayak gini dulu aja. Ini seret pol bos, seret banget ya, ini seret banget Isra bakal copot bos ya. Seperti ini. Untuk dudukan aki yo rakaton bos, dudukan akinya tak bikin rata teman-teman. Untuk dudukan aki tak bikin rata sengaja, nanti kalau pengen kerompongan tidak kelihatan akinya ya. Ini untuk push tab pakai CBR. Nah, cuma ini saya belum beli push tabnya, kemarin cuma buat ngemal aja bro ya. Seperti ini. Yang tadinya untuk pirnya mau dimasukin dalam ya, saya berubah pikiran, tak pasang di luar saja biar nanti ketika pemakaian itu tidak merepotkan ke depannya bosnya. Seperti ini untuk perkabelan sementara tak asal nggak kelihatan dulu ya. Nah untuk depannya bos nih, untuk kopling masuk ke dalam rangka ya, sama kayak saya bikin zoo. Nah sama kayak saya bikin zoo, saya masukkan ke dalam rangka. Tembusnya di mana mas Adit? Tembusnya di sini bos. Nah, cuma nanti untuk kabel koplingnya tak ganti sing jelas nih, kabel kopling opo ramemper kabel kopling bos, tak ganti punya Nevixion paling ini nanti ya. Terus untuk kupingan K5 dari WP Wheelproof ini udah terpasang, yang kemarin tak copot ya. Ini soalnya agak bocor tipis, apa-apa lah. Sementara seperti ini dulu aja, alhamdulillah ya. Disyukuri bos, disyukuri, alhamdulillah wes dadi wes gari mikir kabel body sing liya-liyane iki kosek wae lah. Yang lain-lain nanti dulu aja, sementara seperti ini dulu bos ya. Untuk lampunya pakai apa mas Adit? Nah ini lampunya ini mirip-mirip dari belakang, mirip-mirip RXS bos yo. Mirip-mirip RXS ini. Nah yo, mirip-mirip RXS. Ini kemarin udah tak sepil untuk nyalanya. Untuk nyalanya sudah tak sepil sementara ya, karena belum terpasang akinya. Akinya udah ada cuma belum terpasang. Besok lah ya. Ketika nanti kita melakukan perakitan kabel bodi, nanti kita nyalakan semuanya, kita usahakan untuk nyala semuanya teman-teman. Nah wes kurang apa nih, kurangnya akeh bos yo. Nek kalian kurangnya apalagi mas Adit sing jenenge ragat motor, kurangnya itu sing jelas banyak dan tidak ada mandege, rano mandege ragat motor yo, tidak ada berhentinya ya. Sementara alhamdulillah kita syukuri saja ya, kita syukuri saja bosku. Wes kaya ngene sik ya, kaya ngene sik. Besok kalau ada rezeki saya lanjutkan lagi untuk project GL Cepek Kanza ya. Ini sudah di depan mata bos. Untuk tangki ya, kemarin yang tanya tangki
tangki saya lakukan ya tak rumat barang cah, timbangannya ku untuk pemakaian kedepannya tuh merepotkan ya, takut merepotkan, jadi saya lakukan pergantian lantai sekalian. Timbangannya kedepannya itu merepotkan, lagi tunggu waduh bocor ya, oke ganti lantai kanan kiri di rumat semuanya ya. Selagi masih kelihatan, mumpung masih di tukang las ya, yang perlu diperbaiki dibeneri ya kita perbaiki, benerin sekalian teman-teman, biar nggak mindung gaweni ngesok gari dijak touring dijak riding kan ya wis ora rewel motore bos ya. Sementara ngene sik straight, nah straight serut seleser boleh ya. Wes ngene kita sementara info perkembangan GL Cepek Kanza yang tanya-tanya ini udah jadi teman-teman ya. Alhamdulillah sah, alhamdulillah tinggal proses nanti kita perakitan kabel bodi, perakitan kabel bodi dan proses penaikan mesin, penghidupan mesin. Nah knalpot iki cah, knalpot aku urung gawe iki sing jelas knalpotnya njaluk anyar, soalnya nanti untuk dudukannya biar pas sama apa namanya push tab ya, sing jelas njaluk anyar kok knalpotnya. Ya wes seperti ini dulu aja untuk sekilas info perkembangan GL Cepek Kanza, sing jelas wis dadi bos yo. Alhamdulillah, tak lanjut lagi nanti teman-teman yo duar. Iya oke bosku, alhamdulillah kita pulang kampung, nggak pulang kampung, pulang ke rumah ya. Cepek Kanza setelah penantian panjang di step sama Mas UU itu naik matic. Si mini kiwir dibawa sama temennya Mas UU bos. Ini belum ada boost stepnya, jadi bancikan apa ini? Bancikan nganu sek apa jenenge? Oh arm, bancikan arm sek. Aja kebanteran Mas, ora remek. Iya. Ih. Aman. Wes. Nah, jadi seperti ini ketika kita membawa cepek ya, es campur nggawa cepek ngene iki, Bos. Sawangane yo mbuh aku ora iso nyawang ya. Nek mau nyawang motor sendiri itu ketika dibawa orang. Kalau bawa sendiri kayak gini kita nggak bisa nyawang, Bos. Kalau dari segi tumpakan itu emang lebih tinggi ya, padahal untuk posisinya sama CB Kenzo ini aslinya sama saja, tapi rasanya naik cepek itu kita posisi reading loh ya, ini jadi lebih tinggi dari CB ya. Entah kenapa, apa ini cuma saya yang ngerasain, apa teman-teman rata-rata yang punya GL Cepek ngerasain hal yang sama seperti saya. Padahal untuk ukurannya ini Cepek Kanza itu ukuran style sedang ya, bukan yang tinggi, bukan yang downsize, tapi sedang. Tapi ini aku ngerasanya ini luwih dhuwur saka CB Kenzo iki, Bos. Ya. Apa karena belum ada mesinnya jadi belum dilesep ya. Tapi nanti ya untuk posisi lebih paseknya ketika nanti posisi sudah ada mesinnya, Bos ya. Engko nek wis ana mesine baru kelihatan untuk posisi pasnya. Udah ada beban di depan, kita sawang ya. Posisinya pasek atau tidak, kelihatannya lebih pasek kalau ada mesinnya. Nanti ketahuan ya pasek atau tidaknya ketika sudah ada mesinnya, teman-teman. Ya sementara karena ini baru jadi, ya sementara kita surung-surungan dulu ya. Kita surung-surungan dulu nggak apa-apa, sama Mas OO itu naik beat di belakang. Untuk total lama pengerjaan ya kurang lebih 7 bulan tadi sudah tak sebutkan ya. Tak kandhani dah, gue sing ora tahu apa kalian itu yang belum pernah menata CB noto rongko, cok. Wis bener noto urip malah noto rongko. Ya gue bener, cok. Kalian coba rasakan nata rangka saja. Entah itu CB atau GL 100 yang mungkin lebih simpel dari CB, kalian rasakan ya, antri di tukang las ya. Jadi kalian tahu untuk proses lamanya penataan itu memakan waktu berapa bulan gitu. Berapa bulan wes. Kowe ngrasakno dhewe wae, kalian akan merasakan hal yang saya rasakan ketika kalian sudah merasakan nata rangka dari nol ya. Motor saka nol kuwi rasakno dhewe. Rasakno, Bos. Ya lumayan lah.
untuk penantian selama 7 bulan nggak kerasa sih sebenarnya ya, kalau kita udah melihat hasilnya wis ra mikir apa-apa bos. Yang penting saiki motor iki dadi sesok prepare gaya cara kenduri bos. Penak pol tumpahane bos, penak anteng banget tuh. Iya, tumpahane penak, anteng, lenceng, ra ono sing miring blas bos ya. Wis pokok untuk lama pengerjaan 7 bulan dibayar lunas dengan hasil yang seperti ini bos ya. Monggo silahkan buat yang mau nata rangka bisa langsung japri saya, nanti tak kasih rekomen untuk nata rangka di mana ya. Di tempat Mas UU juga rekomen pol untuk hasil yang seperti ini bos ya. Motornya anteng nih, motornya anteng, tidak ngowel kanan, tidak ngowel kiri, wis pokok recommended bos ya. Los. Untuk perjalanan dari tempatnya Mas UU menuju ke rumah saya tuh nggak jauh ya. Tadi saya udah bilang nggak sampai 10 menit bos, nggak sampai 10 menit. Nek ono mesin nih, karena ini kita disurung ya kurang lebih 10 menitan lah, karena ini nggak ada mesinnya bos. Saya penting tekan omah, gas alon-alon, waton kelakon res, armada baru, semangat baru bro yo. Los. Akhirnya yo apa yang saya impi-impikan, apa yang saya idamkan di tahun 2022-23 ya, saya kepengen GL 100 cuma belum kelakon. Alhamdulillah kelakon di tahun 2025 pertengahan yo. Aku ngidam wis 2 tahun punjul sah, lagi kelakon tahun iki pertengahan tahun 2020. Bayang wae ngempet rasa pengen yo, ngempet rasa kepengen ki sama halnya seperti kalian kepeseng ki ditahan ki piye loro to. Nah ngono kuwi, karena dulu yo belum ada rezeki untuk buat bangun GL 100 ya. Kemarin saya akhirnya berkorban ya, berkorban si Tiger CJDW Ribbon untuk body setnya tak tuker sama GL 100 yang sekarang saya pakai, si Cepek Kanza ini. Wis apa-apa, laki-laki wis umumnya berkorban demi kesejahteraan hidup ke depannya bos ya. Anakku wis loro ya, rasane dhewe anak loro, bojo siji numpak CB rasane bos. Bocahnya kejepit bos ya, bocahnya kejepit ya melas ya. Makanya pengen nambah armada satu lagi karena Tiger saya udah punya bos ya. Nambah GL 100 tak namain Cepek Kanza ya, nama anak saya yang kedua. Karena untuk CB saya itu ya dulu dilalah Kenzo sing ngidam, bojoku ngidam ya, ngidamnya anakku njaluk CB bos ya. Ini bukan karena dulu si istri saya ngidam GL 100, enggak, karena real murni saya sudah merasa butuh armada yang joknya panjang ya, sing setelane iki iso gawe racing touring yo ngene iki bos. Untuk pilihan saya tertuju kepada GL 100 yo. Asline tuku Ninja ki yo enteng, duit yo ono, tapi saya lebih ke GL 100 nya untuk kebutuhan racing touringnya ya, khususnya untuk touring-touring. Nek sekiranya saya bikin lagi keseli ganti naik si GL Cepek Kanza seperti itu buat ganti-gantian bos ya. Nah sudah ada 2 armada buat touring bos ya, GL 100 sama CB Kenzo ya. Wes kelas bos, alhamdulillah. Wes saya sudah tidak bisa lagi berkata-kata yo, saya penting bukti nyata bos. Akhirnya GL 100 tercapai, terpenuhi, akhirnya punya di pertengahan tahun 2025. Mantul pol yo, mantul dan mantul ya. Oke, ini tak meneruskan perjalanan dulu. Ini nanti sampai rumah ya paling ngopi-ngopi sih karo Mas Oo dan teman-teman itu di belakang 2 ikut ya, ngopi-ngopi sih karo nyawang motornya. Kita belok kiri dicul ke Stefan itu yo, anteng pol, belok kiri. Oke bosku. Nah ya ini wis mulai petang ya. Untuk kontennya mungkin tak lanjut besok aja. Nah wis padang kita nyawang GL Cepek Kanza bareng-bareng besok ketika wis padang ya. Saya penting ini untuk
body setnya sudah jadi, alhamdulillah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Mas UU dan teman-teman yang sudah membantu kelancaran untuk proses perakitan ya, penataan GL Cepek Kanza. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yo, sepurone nek selama ini saya gupuh-gupuhi bolo yo. Ya ora apa-apa, sing penting saya wis dadi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Mas UU, CB Jowo Geret dan teman-teman yang sudah membantu kelancaran perakitan dan penataan GL Cepek Kanza. Ya oke, untuk konten saya lanjut. Besok mungkin kita nyawang Cepek Kanza di Padang ya. Ben Padang kita sok nyawangi ora iki. Iki kita off kan dulu kamerane, besok kita lanjut lagi. Wah, kok bundet. Oke, langsung saja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Armada baru, semangat baru. Yo, isine opo Mas Adit? Isine cepek bolo yo. Nah, ini. Jadi untuk isinya ya Cepek Kanza yang selama kurang lebih 7 bulan baru kembali ke rumah bolo yo. Wes kena sik wae. Baru kembali ke rumah karena baru jadi, baru tuntas teman-teman yo. Saya beres iki sik. Walah kepidak to, kepidak ya wis ora apa-apa lah ya. Jadi untuk penampakan Cepek Kanza sebelum dan sesudah ditata itu sangat-sangat berbeda bolo ya. Untuk penampakannya sekarang seperti ini untuk Cepek Kanza bisa kalian bandingkan dengan konten yang lama teman-teman ya. Bisa kalian bandingkan dengan konten yang lama pas Cepek Kanza baru datang, baru tak review tipis-tipis dan sebelum ditata. Kalian bisa bandingkan sendiri untuk perbedaannya. Untuk perbedaannya sangat beda sekali teman-teman. Yang tadinya aslinya itu seyek ya, tatanan yang lama itu saya berani sebut tatanan busuk teman-teman. Nah iki wis sret ngene iki bos. Ayo, begelnya lebih tertata, joknya baru. Ya, nek dibandingkan dengan tatanan yang lama yo jauh sekali bos, yo jauh sekali. Yang tadinya 4 jari kayak jangkrik, sekarang 3 jari rata ya. Kita kasih 3 jari rata saja seperti ini teman-teman yo. Nah, yang tadinya armnya mblutuk saya ganti chrome yo. Mas yo mitasi sak penting ngatasi ya. Sesuaikan budget, sesuaikan fungsinya teman-teman yo. Yang tadinya pedal remnya mbuh pedal rem motor apa, motor zaman bahula ki mbok nek sing lawas ki zaman bahula. Sekarang sudah tak ganti pakai model apa ini, saya nggak tahu model apa yo. Nah, untuk pirnya dipakein pir klep kayaknya ini, pir klep atau pir daleman sekok Mio kalau nggak salah ini ya. Lebih responsif yang jelas ya. Ya, jadi seperti ini. Untuk boost step saya belum beli. Dan untuk kopling sudah tak masukkan rangka ya, kita sepil tipis-tipis baik. Tak lanjutkan untuk kontennya. Pokoknya ada saya 3 hari baru selesai ngonten Cepek Kanza teman-teman ya. Wes seperti ini untuk penampakannya ya. Sing jelas sama tatanan yang lawas yo jauh yo. Tatanan yang lawas ya rakewes blas nek tatanan sing lawas ya. Sekarang seperti ini sudah lebih tertata, sudah apa ya? Sudah nyenangi lah yo. Nek ngene iki wujude tatanan ngene iki disawang ki ya wis kewes. Kemarin ada tepongnya tapi tepongnya lagi tak lepas. Menurut saya bagus pakai tepong ya. Tapi nggak pakai tepong juga bagus karena untuk dudukan tepongnya itu bisa dibongkar pasang teman-teman yo. Menyesuaikan nek lagi pengen pakai tepong yo dipasang, nek nggak pengen lagi nggak pakai tepong ya itu dicopot aja bisa. Seperti ini untuk penampakannya. Oke. Ini udah tak sepil ya, udah tak sepil. Nanti tak lanjutkan untuk video di hari-hari sebelumnya ya. Saya tadi udah bilang ya untuk konten Cepek Kanza 1 3 hari baru selesai bos, makanya dari kemarin saya nggak upload ya. Ini udah selesai, waktunya tak sepil boleh ya. Nanti seiring berjalannya waktu untuk beberapa spare part ada yang tak ganti sing jelas, pokok sabar sih. Alhamdulillah ya, untuk Cepek Kanza sudah kembali ke rumah bersama si ownernya itu si Kanza ya. Kui ownere iki motore bos ya, wes lagi bayi setahun wis tak tukokno motor, gawekno motor bolo ya. Wes seperti itu saja, tak lanjutkan di video yang berikutnya.